alasan tuh kalau mau dicari pasti ketemu. Pasti ada, pasti benar saudara. Karena yang membenarkan saudara sendiri. Tetapi apakah hati dan pikiran kita kedapatan benar di hadapan Tuhan? Ini yang jadi persoalan. Sampai sekarang kita mengenal bagaimana setiap hari ada lompatan teknologi, penemuan-penemuan baru yang canggih dan terus canggih. Nah kalau apa yang dikerjakan di dunia ini terhadap apa yang diciptakan yang di dunia ini, itu begitu mengalami penyempurnaan dan pengembangan. Saya masih ingat kata-kata Maurice Cerullo yang berkata, the truth is parallel. Apa yang terjadi di dunia ini, terjadi juga di sorga. Pengembangan-pengembangan yang terjadi di dunia nyata, ini di dunia fisikal, ini di dalam dunia teknologi dan sebagainya, itu juga mestinya terjadi di dalam dunia rohani. Ya. Karena itu kita harus mengupdate ya, spiritual life kita, mengupdate hidup kerohanian kita ini supaya selalu inline, selalu up to date dengan rencana Allah di sorga. Ini penting sekali karena pada dasarnya hidup ini adalah persiapan untuk hidup di sorga. Hidup yang cuma sementara di dunia ini, Alkitab berkata umur manusia itu cuma sekitar 70 tahun atau 80 tahun kalau kuat. Itu sebetulnya untuk persiapan hidup di sorga yang kekal selamanya. Karena itu betapa pentingnya kita mengupdate hidup rohani ini setiap hari, saudara. Minggu ini saya baru kehilangan satu lagi teman SMA saya. Sudah pulang kembali duluan ke sorga. Saudara, itu makin membuat saya merasa betapa pentingnya kita makin mementingkan atau makin membutuhkan pengertian yang benar di dalam hidup yang sementara di dunia ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadikan hidup di bumi ini yang sesungguhnya seperti rehearsal kita untuk hidup di sorga. Bagaimana kita bisa menjalani hidup di bumi ini seperti pola hidup di sorga. Hidup di bumi seperti di sorga. Nah ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Mari kita baca pertama kali Wahyu pasal yang keempat ayat yang 8 sampai ke 11. Ya. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai yang 11. Poin yang pertama yang kita perlu bahas pada hari ini. Supaya kita bisa hidup di bumi ini seperti di sorga. Maka hidup di bumi ini harus dijalani sebagai ibadah kepada Allah. Ya, sudah catat baik-baik. Hidup sebagai ibadah kepada Allah. Hidup yang beribadah kepada Allah. Wahyu 4 ayat yang ke-8 sampai 11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, ini adalah gambaran sekilas tentang ibadah kepada Allah
yang dilakukan oleh semua penghuni sorga siang dan malam. Jadi bisakah saudara membayangkan apa yang terjadi ibadah di sorga ini? Dikatakan siang dan malam mereka memuji, menyembah Tuhan. Dan berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara bayangkan betapa suasana, ya saya tahu mungkin kita tidak sempurna bisa membayangkan ibadah di sorga ini. Tetapi kitab Wahyu ini menjelaskan kepada kita betapa gambaran ibadah di sorga itu luar biasa. Kira-kira menurut saudara ibadah di sorga ini apakah ibadah yang loyo? Enggak, saudara. Ibadah yang terpaksa? Enggak. Ya. Saudara, ibadah itu tidak ada kata loyo atau terpaksa. Saya percaya ibadah di sorga ini penuh dengan sukacita yang luar biasa. Amin. Karena itu betapa pentingnya menjaga hati ini dalam urusan ibadah. Banyak orang Kristen pergi ke gereja aja rasanya, aduh, minggu lagi, gitu ya. Enak-enaknya tidur, mesti bangun minggu lagi, mesti ke gereja lagi. Saudara, betapa banyaknya orang yang beribadah itu dengan rasanya tuh berbeban berat, betul enggak? Betul apa betul? Betul ya? Saudara, ibadah itu tidak ada beban berat, saudara. Ibadah itu penuh sukacita. Ibadah itu entusiasme, penuh dengan semangat, saudara. Nah, manusia ini kebanyakan di dunia ini terpengaruh dengan pernik-pernik ibadah. Saya katakan pernik-perniknya ibadah. Ya. Kalau ada band, full band, wah ini baru ibadah ini Pak. Kalau yang penyanyinya artis, wah ini baru ibadah ini. Kalau yang main musik profesional, nah ini baru ibadah ini. Enggak, saudara. Seringkali kita ini tertipu dengan pernik-perniknya ibadah, tetapi lupa memperhatikan esensinya ibadah. Oh saudara, kalau saudara mengerti prinsip ini, saudara tahu bahwa ibadah itu begitu sakralnya di hadapan Tuhan. Bayangin kalau para tua-tua jemaat ini dan para makhluk yang dikatakan di sini 6 makhluk ini, para penghuni sorga ini, ada yang terpaksa. Tuhan tahu enggak? Tahu saudara. Kalau ibadah di sorga ini begitu sakralnya, begitu dahsyatnya, begitu penuh sukacita dan penuh semangat, bukankah ibadah kita di bumi seharusnya begitu? Amin. Karena kita ini beribadah kepada Tuhan yang sama. Tuhan yang menilai hati dan pikiran kita. Tuhan yang melihat suasana hati dan semangat kita, saudara. Ini prinsip ibadah. Ini yang tidak boleh diabaikan. Karena kemeriahan ibadah, sukacita ibadah, semangat ibadah, bukan karena yang pernik-pernik tadi itu. Kalau jemaatnya 4.000, wah semangat ini Pak, ini baru gereja. No, gereja bukan dinilai dari jumlah jemaatnya saudara. Tapi gereja dinilai dari apa? Hati jemaat yang mengasihi dia. Hidup orang percaya, saudara dan saya itu adalah hidup di dalam kekekalan. Saudara harus ingat meskipun kita masih hidup di dunia ini, tapi hidup di dunia ini adalah bagian dari hidup yang kekal. Karena era waktu di dunia ini
adalah bagian dari kekekalan, bagian dari eternity. Itu sebabnya bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tidak ada namanya hidup sekuler, itu tidak ada. Hidup ya rohani. Karena hidup kita ini adalah hidup untuk Allah dan karena Allah. Amin. Hidup yang karena Tuhan. Hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan pasti rohani. Seperti yang saya katakan, hari ini itu sengaja diciptakan Tuhan untuk saudara dan saya bisa hidup hari ini. Karena ada yang tidak bisa hidup loh, berhenti sampai hari kemarin. Amin. Seperti tadi saya bilang, teman saya SMA, teman baik saya, harus pergi duluan. Tidak bisa mengikuti hari ini seperti saudara dan saya. Karena itu kalau hari ini diciptakan Tuhan untuk saudara dan saya hidup, maka percayalah hari ini adalah hari yang rohani. Setiap hari yang diciptakan Tuhan untuk saudara dan saya adalah hari yang rohani. Karena itu tidak ada orang percaya itu yang punya hidup sekuler, tidak ada. Mulai Senin sampai Senin lagi hidup rohani. Saudara kerja juga rohani, sekolah pun juga rohani, berada di rumah tangga pun juga rohani, dimanapun saudara berada, hidup saudara adalah hidup rohani. Karena hidup ini adalah ibadah kepada Tuhan. Kalau saudara tidak bisa hidup beribadah kepada Tuhan siang dan malam, pagi, siang dan malam di dunia ini, kira-kira saudara bisa enggak hidup beribadah kepada Tuhan pagi, siang dan malam di sorga? I don't think so. Nangkep enggak saudara ya? Karena itu betapa seriusnya hidup ibadah kepada Tuhan. Maksud saya serius itu bukan terus saudara enggak kerja, saudara cuma lipat tangan berdoa, baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab, berdoa, enggak makan, enggak minum, terus, enggak. Saudara bisa melakukan semua kegiatan saudara sehari-hari, tapi dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Allah. Dengan hati dan pikiran yang terkonek, terhubung kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Kita tidak bisa lolos dari Tuhan, saudara. Mata Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Bahkan kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Apakah hati kita ini cinta sama Tuhan, apa cinta sama berkatnya Tuhan? Tidak bisa ditipu Tuhan. Setiap hari adalah ibadah kepada Tuhan. Ibrani 8 ayat yang pertama berkata, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dikatakan inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Imam besar yang bagaimana? Pertama, imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha besar. Ini istilah saudara yang menggambarkan Yesus itu ada di tempat yang paling terhormat dan paling tinggi di sorga, yaitu tempat tahta Allah Bapa sendiri. Dia melekat bersama Bapa sendiri. Kenapa? Karena dia firman. Amin. Dia firman, dia melekat bersama Bapa. Ya. Yohanes 1 ayat yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara, Allah tidak pernah bisu. Orang saksi Yehova percaya Yesus itu diciptakan. Bukan. Kalau Yesus itu diciptakan berarti Allah pernah tidak punya firman. Berarti Allah pernah bisu. Betul? Enggak. Yesus itu firman. Firman Allah yang melekat kepada Bapa pagi, siang, dan malam dari kekal sampai kekal. Ia diam bersama Bapa di sorga. Kalau pada mulanya dia bersama Bapa, selama-lamanya Yesus bersama Bapa. Jadi di sorga itu cuma ada satu tahta, saudara. Saya pernah lucu, saya pernah lihat, tidak tahu saudara pernah lihat enggak, ada gereja yang menyediakan 3 kursi katanya. 1 kursinya Bapak, 2 kursinya Yesus, 3 kursinya Roh Kudus. Nah yang begini nih gembalanya pasti tidak belajar Alkitab. Ya, jangan pernah percaya sama gereja yang model seperti ini, saudara. Ya, ini gereja enggak tahu Alkitab ini, saudara. Wahyu pasal 4 ayat yang kedua. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Saudara perhatikan, sebuah tahta, bukan 2, bukan 3. Di tahta itu duduk seorang, bukan 3 orang. Duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis, jasper dalam bahasa Inggris, dan permata sardis, ruby dalam bahasa Inggris. Suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud, emerald dalam bahasa Inggris, bagaikan zamrud rupanya. Jadi dari Wahyu 4 ayat 2 dan 3 ini kelihatan sekali bahwa di sorga tahtanya cuma 1. Karena memang Allahnya 1. Amin. Bukan 3. Allah yang 1 tapi punya 3 pribadi. Inilah keunikan Allah yang kita sembah. Tidak ada lagi Allah di dunia yang seperti itu. 3 tapi 1. Bukan 1 tapi 3, bukan saudara. 3 tapi 1. 3 pribadi punya jadi 1. Yang kedua, imam besar kita yaitu Yesus ini melayani ibadah di tempat kudus. Dikatakan dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan. Kemah sejati bicara tentang kemah di tempat kudus, ruang maha kudus. Di hadirat Tuhan, di hadapan Allah. Nah yang menarik saudara, sebagai imam besar ini, Yesus melayani ibadah. Ibadahnya siapa? Ibadahnya penghuni sorga? Siapa yang paling perlu dilayani? Yang sudah di sorga atau yang belum di sorga? Banyak orang berpikir Yesus cuma melayani ibadah di sorga. Karena itu pagi hari ini saya katakan, yang pertama hidup saudara dan saya harus didedikasikan sebagai hidup yang beribadah kepada Tuhan di bumi seperti di sorga. Kenapa? Karena di tempat yang maha tinggi ini, tadi itu ya, Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, itu untuk melayani ibadah. Saya percaya ini bukan ibadahnya penghuni sorga tok, tapi ibadahnya kita yang masih di bumi. Karena kita yang paling butuh ibadah. Amin. Kita yang paling perlu disempurnakan. Tadi itu ya, dalam pembukaan saya katakan, semuanya disempurnakan. Semua ciptaan itu disempurnakan. Dikembangkan dan disempurnakan. Saudara dan saya termasuk ciptaan bukan?
Ciptaan, karena itu saya percaya hidup rohani dan saya disempurnakan, dikembangkan, diteruskan sama Tuhan. Dikatakan Alkitab, Tuhan yang sudah memulai sesuatu yang baik di antara kita, Dia akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Artinya apa? Hidup saudara dan saya dikembangkan oleh Tuhan, disempurnakan. Yang belum kudus dikuduskan, yang belum benar dibenarkan. Yang belum selamat diselamatkan. Yang belum sempurna disempurnakan. Melalui apa? Ibadah, saudara. Karena ibadah inilah kita berhadapan muka dengan muka bersama Tuhan. Jadi jangan pernah ada yang meremehkan ibadah. Oh, penting sekali ibadah. Saya selalu menganjurkan jemaat, meskipun saudara holiday, dimanapun juga saudara holiday, cari tempat gereja di mana saudara bisa beribadah. Itu jangan sampai lolos. Karena Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Wow, gak main-main loh saudara. Bukan kuduskanlah gereja saudara, enggak. Kuduskanlah hari Sabat. Hari perhentian. Saya pernah khotbah tentang hari perhentian ini. Karena itu betapa seriusnya urusan ibadah ini. Ya, jangan anggap remeh urusan ibadah ini, saudara. Orang yang tidak disiplin ibadah di bumi, menurut saudara bisa nggak disiplin ibadah di sorga? Nggak bisa. Karena pembentukan karakter saudara yang dibawa nanti untuk sampai ke sorga, yang melekat di dalam roh dan jiwa saudara itu karakter saudara, bukan deposito saudara. Karakter saudara inilah yang akan saudara bawa ketemu Tuhan. One day kita semua akan ketemu Tuhan, betul? Apa yang bisa kita bawa ketika kita ini ketemu Tuhan? Karakter kita, saudara. Nah, pertanyaan lebih jauh lagi, karakter yang bagaimana? Karakter yang disiplin ibadah atau yang tidak disiplin ibadah? Karakter yang cinta Tuhan atau cinta berkatnya Tuhan? Banyak orang tidak menempatkan ibadah sebagai hal yang penting dan prioritas dengan berbagai alasan. Saya selalu katakan alasan itu kalau mau dicari pasti ketemu. Pasti ada, pasti benar saudara. Karena yang membenarkan saudara sendiri. Tetapi apakah hati dan pikiran kita kedapatan benar di hadapan Tuhan? Ini yang jadi persoalan. Amin. Saudara, ini persoalan serius. Hari ini saya berkhotbah, saya minta sama Tuhan. Supaya khotbah saya hari ini menjadi turning point dalam kehidupan rohani saudara. Tidak ada lagi yang hidup biasa-biasa. No saudara. Hidup di dunia ini tidak biasa. Karena hidup kita orang percaya ini adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang berurusan sama Tuhan itu tidak pernah biasa. Urusan sama polisi aja nggak biasa loh saudara. Apalagi urusan sama Tuhan. Oh, enggak saudara. Hubungan kita dengan Tuhan di bumi ini akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan di sorga. Ibadah saudara di bumi ini menentukan ibadah saudara di sorga. Gak main-main saudara. Minggu lalu kita sudah bahas, jangan sampai kita itu termasuk dalam kriteria orang percaya model seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23. Berseru nama Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu, pembuat kejahatan, kata Tuhan. Orang ini berkata, loh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu?
Aku mengusir setan demi namamu. Aku bikin mujizat demi namamu. Tuhan bilang, enyahlah kamu. Aku tidak mengenal kamu. Kau pembuat kejahatan. Wow, ngeri saudara. Artinya apa? Kalau kita ini enggak serius, hati kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Hati dan pikiran kita tidak beribadah kepada Tuhan. Wow. Urusannya panjang, saudara. Serius ini. Artinya kita ini belum jadi orang percaya. Amin. Saya dulu waktu pertama kali bertobat mikir gini, kok enak ya orang Kristen ini. Percaya Yesus masuk surga. Cik gampang. Oh saudara, percaya Yesus gratisan, yes. Tapi mengikut Yesus tidak gratisan. Ada harga yang mesti dibayar. Markus 8 ayat 34 mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Wow. Percaya itu bukan ketengan, saudara. Istilah sekarang bukan kaleng-kaleng. Bukan, saudara. Percaya Yesus itu sesuatu yang sakral. Sesuatu yang sungguh-sungguh dilihat oleh mata dan hati Tuhan. Gak bisa lolos kita, saudara. Karena itu para orang tua jangan sampai karena saudara, anak saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak anak yang harus mengalah dengan orang tuanya karena orang tuanya diundang pesta. Oh, jangan main-main, saudara. Saya berharap semua orang tua akan mengencourage anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Tidak lolos ibadah setiap minggu kepada Tuhan. Dengan alasan apapun juga. Karena ini Tuhan, saudara. Ini ibadah itu bukan urusan gereja, bukan urusan pendeta. Urusannya sama Tuhan. Kalau saudara sudah mengencourage anak saudara, dan anak saudara tidak mau, saudara lepas tanggung jawab. Tidak lagi urusan saudara, tapi tanggung jawabnya pada anak itu sendiri. Karena itu jangan sampai telat mendidik. Jangan sampai besi sudah menjadi dingin, saudara akan kerepotan mendidik. Justru sementara mereka ada di golden age mereka, dalam masa keemasan mereka, masih hati mereka masih panas. Encourage mereka untuk ibadah kepada Tuhan. Itu tanggung jawab orang tua. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana hidup ini bisa jadi ibadah kepada Tuhan? Ibrani 8 ayat yang ketiga mengatakan, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan mempersembahkan sesuatu untuk dipersembahkan. Saudara, seperti kita tahu ketika menghadap Allah di ruang yang maha kudus, imam besar itu selalu membawa darah korban binatang yang tidak bercacat. Ya, peraturannya menurut hukum Taurat dalam perjanjian lama, binatang itu tidak boleh bercacat. Kalau putih ya kudu putih betul. Tidak ada cacatnya, tik hitam tidak boleh. Punya kaki 4 tapi nggak boleh pincang. Punya mata 2 tapi nggak boleh buta sebelah. Dilihat betul, binatang itu tidak boleh bercacat sedikit pun. Ini gambaran bahwa darah yang dikorbankan itu darah yang tidak berdosa. Memang betul, saudara. Mana ada sih binatang berdosa di hadapan Tuhan? Ada enggak? Binatang tidak taat sama Tuhan, ada enggak? Manusia ada enggak? Ada. Jadi kita ini kadang-kadang kalah, saudara. Ya, jangan mau kalah, amin.
Jangan mau kalah. Yang bisa berdosa itu manusia, bukan binatang. Saudara. Nah darah binatang yang dikorbankan ini dibawa oleh imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, dipercikkan di atas tabut perjanjian, ini menjadi pendamaian. Tuhan melihat ada darah yang tidak berdosa tadi, yang sudah dipercikkan tadi itu menjadi pendamaian. Dosanya diampuni. Ibadah itu harus ada yang dikorbankan. Ya. Ada sesuatu yang sakit. Deny ourselves. Ada sesuatu yang pikul salib. Ada sesuatu yang dikorbankan. Ada sesuatu yang berdarah-darah. Yang sakit. Sampai bikin sakit daging kita. Ibadah yang tidak bikin sakit itu bukan ibadah. Saudara. Ada sesuatu yang dikorbankan. Uang yang terbaik. Waktu yang terbaik. Perhatian yang terbaik. Prioritas yang terbaik. Bukan sesuatu yang kebetulan. Saya ibadah Pak, kebetulan ada waktu. Kebetulan minggu ini tidak ada pesta. Kebetulan minggu ini tidak kerja. Oh saudara, ini bukan ibadah. Ini bukan ibadah. Ibadah itu adalah betul-betul waktu yang saudara persiapkan baik-baik. The best time you have. Saudara persembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah. Ketika saya bertobat umur 19 tahun, saya baru menyadari betapa bodohnya saya. Karena saya sudah mengabaikan 19 tahun usia saya waktu itu secara sia-sia. Saya merasa gini, aduh sayang ya. Kenapa 19 tahun usia saya buang percuma. Anak-anak muda perhatikan. Kalau saudara masih punya kesempatan untuk beribadah, sementara saudara masih kecil, sementara saudara masih muda, itu berkat Tuhan dalam hidup saudara. Karena itu jangan pernah ada orang tua yang sampai menghalangi anaknya. Sudahlah nak, besok minggu depan aja lah. Minggu ini kamu ikut papa lah. Papa kepingin mancing, pingin jalan-jalan lah. Minggu depan kan masih ada. Oh jangan saudara. Jangan. Ini urusannya panjang sama Tuhan. Amin. Karena waktu kita setiap hari di bumi ini adalah ibadah kepada Tuhan. Jangan pernah dilewatkan sedikit pun. Sesuatu yang sengaja dipersembahkan itu ibadah. Kenapa? Karena itu yang terbaik menurut saudara. Yang terpenting menurut saudara. Itu yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Itu baru ibadah. Ini urusan hati nih saudara. Sesuatu yang spesial. Yang secara khusus saudara persembahkan hanya untuk Tuhan. Tanpa ada yang sengaja dikorbankan, sengaja dipersembahkan. Tanpa ada yang spesial, yang khusus untuk Tuhan. Saya katakan, itu bukan ibadah. Saya mungkin mau agak keras pagi hari ini. Tapi saya enggak peduli karena ini kebenaran. Sebagai hamba Tuhan saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kebenaran yang saya tahu harus saya bagikan. Supaya kita semua tidak salah di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita pagi, siang, dan malam. Sebagai waktu ibadah, hidup ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, persiapkan hati kita untuk yang terbaik melayani Tuhan. Persiapkan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang the best. Jangan telat.
lakukan yang the best. Karena apa yang saudara lakukan itu buat Tuhan, bukan buat manusia. Kalau saudara sekolah, sekolahlah yang sungguh-sungguh. Raihlah nilai yang terbaik untuk Tuhan. Kalau bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik untuk company di mana saudara bekerja. Karena saudara melakukannya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, apa yang kita lakukan? Ibadah itu, pelayanan, itu dikatakan di sini seperti sesuatu yang kita kerjakan. Ada rewardnya, ada upahnya. Makanya kenapa kalau saudara kerja ada hitungannya, ada office hours-nya, betul nggak? Ada dihitung, saudara kerja 3 jam yang dibayar 3 jam. Ya. Tapi berapa banyak orang yang nyolong waktu? Saya dulu kebetulan jadi pemimpin dalam satu company. Jadi saya tahu yang namanya pegawai nyolong waktu itu biasa. Apalagi di Indonesia. Sembayangnya 5 waktu. Setiap kali sembayang, habis sembayang ada bonusnya dikit buat rokokan, buat ngobrol sedikit. Saudara, anak Tuhan tidak boleh gitu. Amin. Jangan nyolong waktu. Ada kalanya datang telat, pulang pagian. Nyolong waktu, saudara. Ke toilet dilama-lamain supaya bisa lihat HP, bisa Facebookan. Saudara, macam-macam, tapi kita tuh tidak seperti itu. Kita ini orang yang beribadah kepada Tuhan, yang dilihat sama Tuhan, yang diupah sama Tuhan. Amin. Artinya apa? Office hours kita ini dicatat di sorga. Apapun yang saudara kerjakan, the best untuk Tuhan dicatat di sorga dan upahnya diberikan kepada saudara. Ada catatan office hours-nya saudara di sorga sana dan itu diberikan kepada saudara dan saya percaya catatan Tuhan tidak pernah salah. Dia akan mengupah saudara tidak pernah kurang dari apa yang menjadi hak saudara. Amin. Banyak orang cuma mikirkan Tuhan itu dari segi berkatnya. Materi itu cuma sebagian kecil dari berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu lebih daripada sekedar materi, saudara. Kesehatan itu berkat. Teman itu berkat. Saudara bisa kerja itu berkat. Saudara bisa punya keluarga yang baik itu berkat. Karena itu biarlah hidup kita jadi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Jangan pernik-perniknya yang diutamakan. Esensinya yaitu hati dan pikiran kita. Itu yang harus diutamakan. Amin. Yang kedua. Kalau tadi yang pertama hidup adalah ibadah. Yang kedua hidup adalah melayani Tuhan. Ibrani 8 ayat yang keempat. Sekiranya ia di bumi ini. Ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Itu sebabnya seluruh waktunya Tuhan Yesus di bumi ini digunakan untuk melayani. Tapi pelayanannya, seumur hidup pelayanannya Yesus di bumi ini, dia tidak pernah jadi tidak pernah jadi imam besar. Padahal imam besar ini menjadi satu pelayanan tertinggi. Kenapa? Sering ingat ya kemarin khotbah saya. Karena imam besar ini adalah mediator, orang yang membawa darah korban tadi di hadapan Tuhan.
yang mendamaikan orang berdosa di hadapan Tuhan. Ini pelayanan tertinggi, saudara. Tapi selama hidupnya Yesus tidak pernah jadi imam besar. Kenapa? Karena di bumi ini ada hukum Taurat. Yang harus jadi imam besar adalah orang dari suku Lewi. Yesus dari suku Yehuda tidak bisa jadi imam besar. Karena itu kapan Yesus jadi imam besar? Ketika dia mati di kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib. Itu yang menjadikan dia imam besar. Nah, kalau Yesus sebagai kepala gereja datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, maka kita yang disebut sebagai tubuh Kristus, jemaat gerejanya Tuhan, kalau kepalanya melayani, kita yang mesti melayani, betul enggak saudara? Enggak mungkin bapaknya kepalanya melayani, tubuhnya enggak mungkin. Jadi destiny saudara, sebagai orang percaya kepada Yesus itu adalah hidup untuk melayani Tuhan. Sejak pertama sudah ditebus, dibeli sama Tuhan. Sejak pertama saudara percaya Yesus, hidup saudara sudah ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau Yesus tidak pernah jadi imam di bumi ini, selama masa hidupnya, maka saudara dan saya yang hidup di bumi ini, yang punya kesempatan hidup ini, yang mesti jadi imam. Nangkap enggak saudara? Yesus jadi imam ketika dia mati di kayu salib. Mulai dia mati di kayu salib, dia jadi imam besar. Saudara dan saya selama hidup di bumi ini, saudara harus jadi imam. Amin. Kepala gerejanya enggak sempat jadi imam di bumi ini. Tubuhnya mesti jadi imam di bumi ini. Mana buktinya? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Wow. Kamulah bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara harus jadi imam di bumi ini untuk memberitakan terangnya yang ajaib. Ya. Ibrani 8 ayat yang ke-5. Pelayanan mereka, siapa pelayanan mereka? Mereka ini siapa? Imam-imam Lewi. Ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah kata Tuhan, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudara, Alkitab mengatakan pelayanan imamat Lewi ini adalah gambaran dari atau bayangan dari pelayanan imam besar Yesus di sorga. Jelas imam Lewi tidak bisa jadi imam besar di sorga. Dia cuma jadi imam besar di bumi ini. Karena apa? Menurut hukum Lewi, menurut hukum Taurat, dia tidak bisa jadi imam besar di sorga. Karena itu gambaran mereka, yang mereka lakukan di bumi ini adalah gambaran dari pelayanan Yesus di sorga. Yang menarik di sini dikatakan, di Gunung Sinai, Tuhan memberitahu Musa untuk bikin kemah suci. Untuk bikin kemah suci di bumi. Menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadanya katanya. Dalam ayat yang ke-5 tadi ya. Menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Contoh yang mana? Di bumi belum ada kemah suci saudara. Artinya apa? Yang ditunjukkan Musa ini kemah suci di mana? Di sorga. Amin.
Wow, amazing ya, luar biasa sekali. Musa ditunjukkan Tuhan, kemah suci di sorga, disuruh bikin kemah suci di bumi ini. Tujuannya apa? Supaya Tuhan mau menunjukkan kepada Musa bahwa hidup di bumi ini seperti hidup di sorga. Pelayanan di bumi ini seperti pelayanan di sorga. Kalau di sorga siang malam melayani Tuhan, maka saudara dan saya orang percaya mesti hidup di bumi ini juga melayani Tuhan. Amin. Ya, enggak main-main saudara. Karena itu jangan sepelekan pelayanan. Bersyukurlah kalau saudara sejak muda, saudara punya kesempatan melayani Tuhan. Dan jangan pernah berpikir, Pak saya udah tua Pak, sudah kewut, sudah enggak punya tenaga melayani Tuhan. Biar yang muda-muda aja, enggak. Melayani Tuhan itu enggak kenal usia saudara, amin. Karena pelayanan melayani Tuhan itu urusan hati dan pikiran kita, bukan urusan tenaga kita. Apapun yang bisa saudara lakukan, lakukan mumpung masih punya kesempatan. Amin. Belajarlah melayani Tuhan dengan setia di bumi ini. Supaya karakter setia ini saudara bisa bawa untuk melayani Tuhan di sorga. Kenapa? Karena bumi ini adalah training ground pelayanan saudara. Sebelum saudara melayani yang sesungguhnya di sorga. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh prinsip, I'm doing my best. Lakukan yang terbaik. Karena Tuhan gak bisa sudah dikasihkan yang the second best, gak bisa. Gak bisa. Saudara mau ngasih orang aja, saudara mesti mikir yang the best, betul gak? Karena orang yang saudara kasih yang second best, saudara tahu kalau saudara dikasih yang second best, saudara juga gak mau, betul gak? Apalagi saudara ngasih Tuhan. Berani-beraninya kita ngasih Tuhan yang second best. Second best dalam ibadah, second best dalam pelayanan. Wah, ini ngeri saudara. Tuhan itu melihat bukan performance kita, tapi Tuhan melihat hati kita, melihat pikiran kita, melihat semangat kita, melihat entusiasme kita di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Bukan pernik-perniknya, saudara. Ayat yang ke-6. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Yesus imam besar di sorga. Pelayanannya jauh lebih agung dan mulia daripada imam Lewi di bumi ini. Karena Yesus melayani Tuhan, melayani sebagai imam besar atas dasar sumpah Bapa kepada dia. Bukan janji Tuhan kepada manusia, tapi sumpah Bapa kepada Yesus. Wow. Ya, Ibrani 7 ayat yang ke-17. Karena itu mari kita gunakan kesempatan hidup di bumi ini untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk beribadah yang terbaik dan melayani Dia dengan setia. Karena karakter yang setia inilah yang saudara akan bawa ke sorga. Karena karakter kita ini loh yang melekat di roh dan jiwa kita. Ini yang bisa kita bawa ke sorga. Nah karakter yang bagaimana yang saudara mau bawa ke sorga nanti? One day. Pembentukan karakter itu bukan pekerjaan semalam saudara. Tapi pekerjaan seumur hidup.
Karena proses pembentukan karakter itu penting bersama Tuhan. Amin. Tanpa disempurnakan oleh Tuhan, kita nggak akan bisa. Tanpa kita beribadah dan melayani Tuhan, ia juga tidak bisa disempurnakan. Karena melalui ibadah dan pelayanan ini, Tuhan menyempurnakan kita. Saudara, kalau teknologi aja bisa disempurnakan, saya percaya saudara dan saya lebih dari sekedar teknologi. Saya pernah khotbah yang minggu yang lalu, saudara dan saya ini didesain Tuhan, diciptakan bukan untuk hidup sementara di bumi, tapi untuk hidup di sorga. Hidup dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas cintamu, karena hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami percaya, kalau hari ini kami masih boleh hidup, itu karena Engkau masih memberi kesempatan kami untuk beribadah dan melayanimu. Bapa, biarlah kami, hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi hidup yang beribadah dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan setia kepadamu. Murni, sincere di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa main-main sama Engkau. Karena Engkau melihat hati dan pikiran kami. Kami harus memberikan yang terbaik, yang spesial, mempersembahkan yang khusus, yang utama, yang paling penting bagi Engkau. Karena kalau tidak, kami sungguh menghina Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering kali melakukan yang salah di hadapan-Mu. Tapi biarlah mulai hari ini, kami mau bertobat. Kami mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran yang kami tahu pagi hari ini. Supaya kami hidup berkenan kepadamu. Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Supaya bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.